pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Iim dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita dilancarkan dalam belajar hari ini ya anak-anak, tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berhubung hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Nah, coba siapa yang tahu mengenai apa itu pahlawan? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Nah, sekarang coba amati gambar di sebelah ibu. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar yang menunjukkan orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Gambar yang kedua yaitu tentang mencintai lingkungan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu tentang membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, dari 3 gambar tadi merupakan contoh dari sikap pahlawan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hal baik apa yang perlu kita contoh dari 3 gambar tadi? Yang pertama yaitu kita harus peduli terhadap teman. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai lingkungan. Dan yang ketiga, kita harus saling tolong-menolong. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pahlawan adalah orang-orang yang berjasa, berani, penuh dengan pengorbanan, dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk kemaslahatan bangsa dan negaranya. Nah, untuk itu sekarang kita masuk pada materi bagaimana perjuangan para tokoh dan apa saja peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, di sini ada bacaan yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, gambar tersebut menunjukkan gambar Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman yaitu raja dari kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Tengah. Coba diperhatikan peta yang ada di gambar ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu Raja Purnawarman memerintah pada tahun 395 Masehi. Kemudian yang keempat, peninggalannya berupa prasasti Cherutteun. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, itu merupakan gambar prasasti Cherutteun atau telapak kaki Raja Purnawarman yang sudah diabadikan. Nah, dari penjelasan tadi, sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman yaitu berani, pantang menyerah, kemudian memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Wah, perlu kita contoh sekali ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dari beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha,
Buddha, dan Islam. Untuk itu, coba simak gambar di samping ibu ya anak-anak. Mari kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu Raja Bala Putra Dewa. Raja Bala Putra Dewa yaitu raja di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Selat Malaka. Coba diamati ya anak-anak peta yang ada di gambar tersebut. Raja Bala Putra Dewa memerintah pada tahun 850 Masehi. Kemudian prestasi yang dicapai yaitu membangun armada laut, wihara, dan mengembangkan pelayaran serta perdagangan secara pesat. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya berupa Candi Muara Takus. Nah, yaitu sebagai tempat pemujaan bagi dewa-dewi baik agama Hindu maupun agama Buddha. Dari pemaparan tadi mengenai Raja Bala Putra Dewa, sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Bala Putra Dewa yaitu tegas, berani, dan memimpin. Kemudian yang kedua yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menjadi raja di kerajaan Aceh yang bercorak Islam. Kemudian yang kedua, prestasi beliau berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Kemudian yang ketiga, tempatnya yaitu di Aceh. Coba diamati ya anak-anak, itu petanya. Jadi, sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Iskandar Muda yang pertama yaitu adil dalam menegakkan hukum. Kemudian yang kedua, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga yaitu Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin. Perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah, berani dalam melawan VOC, kemudian berani mengorbankan seluruh kesenangan untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Wah, sangat bijaksana sekali ya anak-anak. Sikap kepahlawanan yang perlu kita contoh dari Sultan Hasanuddin yang pertama yaitu berani, gigih, dan rela berkorban. Yang keempat yaitu Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang terakhir yaitu Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, perjuangan apa yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Kemudian yang kedua yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk yang pertama yaitu bekerja keras dan sangat bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini setelah ibu menjelaskan apa itu pahlawan, apa saja sikap kepahlawanan, kemudian tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam, dapat disimpulkan bahwasanya pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, pemberani, penuh pengorbanan, dan rela mengorbankan nyawanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Nah, kemudian sikap kepahlawanan apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani dari tokoh-tokoh tadi, yang pertama yaitu kita harus mempunyai sifat pemberani, kemudian kita harus berjiwa kepemimpinan, kita harus rela berkorban, bertanggung jawab, saling tolong menolong, dan berbuat baik kepada semua orang. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini ya anak-anak. Jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk itu ibu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.